Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktamroy Azidan dari Institut Teknologi 10 November, salah satu peserta dari LK1 HMI Komisariat Mesin ITS. Pagi hari ini, bertepatan dengan bulan ini, saya ingin menceritakan tentang peristiwa yang disebut sebagai tragedi Karbala, atau bisa kita sebut sebagai pengkhianatan Karbala. Ini merupakan kelanjutan episode dari konflik antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana bisa kita lihat adalah kubu Ali dan kubu Umayyah. Konflik ini terus berlanjut sampai pada titiknya, yakni ketika pemain utamanya mereka itu diambil oleh dari kubu Umayyah, yakni ada Yazid bin Muawiyah, dan dari kubu Ali atau Ahlul Bait itu ada Husain bin Ali dengan pemain utama dan dua pemain pendukungnya, yakni Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair. Pada dasarnya ini merupakan perebutan kekuasaan, ya, ketika Husain bin Ali menilai bahwa pemerintahan Yazid bin Muawiyah itu agak telah melenceng keluar dari moral-moral keislaman, sehingga yang namanya pemberontakan sudah harus dilakukan. Oleh karena itu, ketiga Ahlul Bait ini, Husain, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair, ini berusaha mencari kesempatan bagaimana mereka bisa melepas dari Muawiyah. Namun pada akhirnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair berhasil dibungkam oleh kubu Muawiyah melalui Walid bin Utbah yang merupakan gubernur Mekah pada saat itu di kerajaan Umayyah yang dipimpin oleh Yazid. Nah, satu-satunya tokoh yang berhasil keluar dari pembungkaman itu adalah Husain bin Ali, dan dia mengungsi ke Mekah. Husain bin Ali pada saat itu mendapat kabar bahwa di Kufah terdapat panggilan dari istilahnya loyalisnya Ali untuk memerangi Umayyah, dinasti Umayyah. Dan pada akhirnya Husain bin Ali pun menuruti panggilan tersebut, melihat ini merupakan opportunity bagi dia untuk memberontak terhadap Bani Umayyah, terhadap dinasti Umayyah. Hanya saja ini sudah diingatkan bahwa ada kemungkinan bahwa orang-orang Kufah ini sudah berubah pikiran, karena setelah ada tersirat kabar bahwa orang-orang Kufah ini memanggil Husain bin Ali untuk memimpin pemberontakan, dari pihak Umayyah ini sudah tahu, dan pada akhirnya pihak Umayyah yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Zaid itu menyerang Kufah dan membungkam para pendukung Husain bin Ali di Kufah itu. Pada akhirnya terjadilah yang namanya perubahan mindset atau politik, yang semula inilah titik kunci dari konflik dari peristiwa Karbala ini. Orang-orang Kufah yang semula mendukung Husain bin Ali pada akhirnya mengkhianati, sehingga ketika Husain bin Ali pun sudah terlanjur memiliki keyakinan bahwa Karbala ini atau Kufah ini adalah lokasi yang basis yang cocok untuk membentuk masa pemberontakan. Tapi pada akhirnya walaupun Husain bin Ali telah diperingatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, yang dua Ahlul Bait itu, Husain bin Ali tetap kekeh untuk beranjak ke Kufah, ke Karbala. Dan pada akhirnya saat mereka sampai di para rombongan Husain bin Ali itu juga membawa pasukan beserta keluarganya, istri dan anak-anaknya. Disitulah Bani Umayyah didukung oleh masa-masa dari masyarakat Kufah yang sudah memihak pada Umayyah itu, mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan Husain bin Ali, dan kemudian naasnya lagi Husain bin Ali kepalanya dipenggal, dibunuh secara
sadis dan tragis. Dan sejak itulah ini merupakan salah satu penyesalan yang dialami oleh para komunitas-komunitas Syiah sampai sekarang. Bahwa mereka karena pembungkaman yang dilakukan oleh Bani Umayyah, mereka alih-alih mereka melindungi Husain bin Ali yang merupakan penerus dari Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, itu mereka akhirnya berkhianat. Dan itulah yang menjadi salah satu, banyak cerita versi Karbala ini, ada yang versi dari Sunni, adapun juga ada yang versi Islam, tapi so far itu adalah cerita yang sempat saya dapatkan dari berbagai sumber, mulai dari World Encyclopedia dan juga dari website sejarah keislaman seperti NU Online dan Muhammadiyah, website Muhammadiyah. Dan begitulah sejarah peristiwa Karbala yang saya ceritakan saat ini. Peristiwa ini yang namanya pembunuhan Husain ini dinamakan sebagai tragedi Karbala atau pengkhianatan Karbala yang terjadi sekitar 680 Masehi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.